Saya berikan konsepnya nih. Bapak punya penghasilan 1 juta. Yang dipakai bayar hutang harus 250, tidak boleh lebih dari itu. Maka menjadi hutang kaya. Karena Bapak tenang. Kalau punya Bapak penghasilan 1 bulan 100 juta, kalau Bapak berhutang, harus yang dipakai bayar hanya 25 juta. Tidak boleh melebihi itu. Maka tenang sudah hidup itu. Hah? Konsepnya begitu, itu yang disebut hutang kaya. Bisa ya? Jadi kita ini hidupnya akan tenang dan bahagia kalau 4 perkara ini terpenuhi. 1, jasmaninya sehat. 2, rohaninya sehat, hukum baik buruk tahu, gak punya musuh. 3, ekonominya sehat dan tidak punya utang. Udah itu aja. Kalau 4 konsep ini ada dalam diri kita, kita tidak mencari surga, pasti surga. Saya pastikan sudah. Iya karena tenang Pak. Iya toh. Sekarang badannya sehat. Ya toh. Baik buruk, hukum fikih baik buruk tahu. Kan berarti kan gak dilanggar toh. Kemudian ekonomi sehat. Nah, berarti kan gak ada masalah nih. Beramal ibadah, mau naik haji 10 kali sebulan juga bisa tuh. Karena ekonomi sehat. Kemudian gak punya utang. Wes mesti ibadahnya bagus Pak. Ini kuncinya di situ tuh. Cari 4 konsep ini, ya nggak usah cari surga. Cari 4 konsep ini pasti jenengan dapat surga. Ah? Gini, kalau utang kaya itu versi lengkap, oke. Tak kasih rumus utang kaya ya. Banyak masyarakat kita itu justru mempunyai utang miskin. Kalau orang-orang Cina, ya, orang Cina nih, dia merencanakan sebuah usaha dulu, merencanakan dulu. Dan perencanaan usaha ini setahun kemudian, ya, dia menghasilkan 5M gitu. Ini mereka sudah punya rencana seperti itu. Dia nggak punya modal sama sekali Pak. Maka yang dia lakukan, dia akan berhutang 5M itu. Gitu. Ya. Nah, 5M ini dia gunakan 2,5M untuk buka usaha. Yang 2,5M, nah ini kan anggaplah 1 tahun kemudian gitu ya. Yang 2,5M ini dibiarkan untuk membayar hutang, kalkulasi hutang yang selama 1 tahun. Maka dia tenang. Uang yang 2,5 ini dia putar. Yang 1 tahun menghasilkan 5M. Tuh. Ini yang disebut konsep utang kaya. Sekarang kan volumenya kan tinggal jenengan saja. Beda masyarakat kita Pak, diberi utang 5M dipakai beli mobil Al-Fatihah 1, pakai bangun rumah you know? Pakai pelesiran, yang dipakai usahanya 1M dan usahanya nggak jelas. Setahun kemudian ini juga habis, termasuk aset-asetnya dia habis gitu loh. Paham ya? Jadi konsep utang kaya itu begini gitu loh. Nah, jadi ini penting Pak, kita pahami. Jadi kalau jenengan membutuhkan modal 50 juta, nah, jenengan utang 100 juta, yang dipakai 50 juta ini 1 tahun kemudian harus menghasilkan 100 juta. Itu harus dikonsep. Kalau nggak dikonsep, nggak bisa Pak. Dan konsep itulah yang dijual oleh saudara kita Cina itu ke bank. Makanya dia percaya. Karena konsepnya jelas. Aku punya usaha ini gitu. Dan yang dipakai bayar utang dari situ. Sebulannya itu sudah dihitung dia. Sampai setahun. Dan setahun ini dipastikan dia tidak akan ada kebangkrutan. Menghasilkan itu. Maka dia tenang Pak. Itulah konsep utang kaya.
Nah, ini penting. Nah, seperti tadi, kalau sudah seperti itu tadi, nah nanti jenengan punya penghasilan bagilah menjadi 4. Dalam sebulan jenengan punya penghasilan 100 juta, anggap contoh gitu. 25 juta kalau jenengan berutang, pakai bayar utang. 25 juta untuk tabungan. 25 juta untuk kantong jenengan poya-poya. 25 juta untuk kesehatan. Nah, atau untuk kebutuhan hidup nih. Asik lah. Jadi konsepnya gitu. Kalau konsep ini dijalani dengan baik, Pak, hidup jenengan tenang sekali dalam ekonomi. Yang menjadi masalah masyarakat kita tidak mau belajar seperti ini. Punya penghasilan 100 juta, habisnya 200 juta, ini kurang ajar. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi untuk poya-poya itu ada gitu loh, untuk dengan teman ya. 25 juta untuk bayar utang, 25 juta untuk tabungan, 25 juta habisin kantong dengan teman-teman, ya toh, 25 juta untuk kebutuhan. Selesai, tabungan masih punya, senang dengan teman dapat, ya. Kemudian kebutuhan cukup, berarti istri tidak ngomel, gitu loh Pak. Nah ini konsepnya begini. Nah kenapa saya sampai saat ini bisa begitu? Ya ini ilmu saya. Wes nggak usah melihat jauh-jauh. Dan teman-teman saya yang milioner, yang termasuk tadi datang, semua konsep ini dipakai. Sayang malam ini dia nggak bisa datang. Itu tak suruh datang, tak suruh ngajarkan ilmu itu. Tidak jauh orangnya di sini tak. Gitu. Jadi milioner. Dulu hanya supir. Gitu. Hari ini luar biasa. Tadi datang kepada saya itu. Konsep ini yang dipakai. Gitu loh, ya. Bisa paham ya? Jadi jenengan nanti pun di pengobatan juga begitu. Jadi di pengobatan itu mana produk, mana hasil jasa terapi harus dikalkulasi Pak. Nggak boleh sembarangan dong. Gitu loh. Pengobatan kayak saya ratusan juta bulannya. Jadi ini mana produk modal, mana produk hasil, mana jasa terapi, ya toh? Nah, kemudian mana nanti bonus dari perusahaan atau gaji perusahaan. Ini dikonsep. Gitu. Jadi ini sisihkan modalnya. Untungnya ini kumpulkan. Setelah itu 1 bulan berapa terkumpul? Bagilah menjadi 4. Yakin jenengan berhasil. Gitu. Itu semua usaha harus begitu di konsep itu. Kalau jenengan nggak konsep begini, lah konsep ini, jenengan seneng-seneng juga banyak. Kalau umpama sebulan 50 juta dibagi 4 dapat berapaan tuh? 12,5 ya. Ya udah 12,5 sampai mau traktir temen kayak mau apa ya kan? Gitu loh Pak. Kalau lebih banyak lagi kan bisa saja. Makanya kalau dengan aku enak, rono rene tak traktir ya apa sudah ada jatahnya kok. Kadang nggak habis lagi. Karena nggak habis numpuk lagi tuh. Ya dah. Makanya saya katakan dengan teman-teman saya itu sudah selesai menjadi manusia hidup. Gitu. Karena sudah saya konsep. Dan konsepnya, saya terus terang bukan memamerkan jenengan, tapi saya ingin punya teman-teman tuh, punya murid-murid itu berhasil kayak saya. Kalau saat ini oke, jenengan posisinya masih mencari uang. Kalau posisi saya, uang sudah mencarikan uang untuk saya. Oh. Jadi uang sudah bekerja menghasilkan, saya mau tidur kayak apapun, karena sudah bergerak tuh. Berarti ada 3 filsafat sekarang. Kita mencari uang, uang mencari kita, ini uang mencari kita. Lah itu makanya. Uang mencarikan uang untuk kita. Maka jenengan harus nyampe pada posisi bagaimana uang bekerja untuk mencarikan uang untuk jenengan. Saat ini oke, jenengan masih berposisi mencari uang. Tapi sampailah pada tingkat posisi nanti uang yang mencarikan uang untuk jenengan. Maka di situ
baik kita pembisnis, kita itu kita pengobat, sampai pada posisi itu, maka jenengan berhasil untuk hidup, Pak. Tenang sudah. Dan itu diajarkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi 40 tahun berdagang. Mungkin ya, saya mudah-mudahan nggak salah. Mungkin beliau 40 tahun itu capek, Pak, wira-wiri. Jadi pengusaha dari mulai nol sampai pengusaha besar itu. Mungkin capek sudah. Akhirnya beliau diam di Gua Hira. Piye kejaran itu? Muncul bacalah itu. Akhirnya beliau membuat sebuah sistem yang beliau tidur dan tidak ada masih menghasilkan duit. Itulah klimaks puncak ilmu bisnis beliau. Dengan apa? Dengan menanam Hajar Aswad yang di situ, yang didesain oleh nabi-nabi sebelumnya belum selesai. Beliau, ini aja tak desain jeder. Wih, sahabat, nanti kasih tahu umat-umat yang mampu, tolong untuk datang ke sini. Akhirnya apa efeknya? Nih, Hajar Aswad ditanam di sini. Indonesia umroh haji per bulan sekian, Malaysia sekian, Cina sekian, ini negara seluruh. Inilah yang disebut sistem matahari bayangan. Gila, Pak. Ya toh? Menghasilkan uang luar biasa yang akhirnya makmur, mengatasi zaman jahiliyah untuk di wilayah Arab. Sekarang kalau kita lihat ini bisnis, agen di Indonesia berapa juta agen? Apakah mereka tidak dapat duit? Banyak, Pak. Ya toh? Ini klimaks beliau sebagai seorang pembisnis. Bahkan beliau tidur enggak ada aja masih menghasilkan itu. Bagaimana enggak surga? Apakah kita tidak bisa mengadopsi ilmu itu? Bisa. Dan itu saya lakukan di seluruh Indonesia dengan mengajar jenengan. Karena apa? Konsep ini adalah 1 kurangi 1, 1 juta. Ini konsep ini. Ya toh? Ini konsepnya. Maka jenengan begitu juga. Jadilah pembimbing untuk yang lain. Dengan konsep mungkin jenengan muatin dengan muatan yang lain. Dengan sistem ini. Ini yang disebut sistem matahari bayangan, Pak. Gitu. Kalau jenengan ingin meniru Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Karena beliau sudah menciptakan sistem, sudah ada sebuah inspirasi. Itu loh dari batu, Pak. Coba bayangkan. Di sebelahnya ada air. Ya toh? Air jam-jamnya yo laku, ininya laku. Hotel-hotel di sana laku. Gak hanya efek ini. Gitu. Nah sekarang tergantung jenengan aja. Saya berpikir seperti apa nih konsep ini. Apa yang saya harus lakukan dengan konsep ini. Jenengan masih muda-muda, punya kesempatan yang luar biasa. Intinya jangan pelit dengan ilmu, itu saja. Buat satu sistem, satu paguyuban, satu kelompok-kelompok yang selalu menggali dan berpikir positif, berikan ilmu yang bermanfaat. Kalau di pengobatan, berikan. Kalau jenengan memberikan kepada 1000 orang, bayangkan. Jenengan sekarang, saya tak ajarin nih, di sini. Kemudian jenengan memberikan di sini 100 orang, sini 100 orang, sini 100 orang, sini 100 orang. Kali 10, 1000 orang. Artinya apa? 1 kurangi 1000 menjadi 1001. Kemudian apa produknya? Nih madu sini. Apa gitu? Oke. Berjalan dan beri ilmu buat teman-teman ini makmur, maka jenengan yang akan makmur. Maka akan kena prinsip ketika jenengan bisa mensukseskan orang lain, maka orang lain jenengan juga akan sukses. Itu konsepnya, Pak. Jadi jangan pelit-pelit kalau punya ilmu pengetahuan. Supaya jariahnya dapat, membangun pertemanan sistem juga dapat. Jadilah guru untuk orang lain. Nah itu konsepnya 1 kurangi 1, 1 juta. Maka jenengan mulai belajar untuk membina 1 orang, 2 orang. Dan targetin dalam 1 tahun ini
saya harus memberikan pengetahuan saya, membuat sistem konsep ini kepada 500 orang. Harus punya. Kalau nggak punya nggak bisa. Saya lakukan hanya 3 tahun. 3 tahun Pak, dan masa sulit itu. 1 tahun targetin. Saya harus mengenal 500 orang. Jadi sebetulnya kekayaan kita itu adalah hubungan kita antar manusia. Jadi kekayaan kita itu Pak, hubungan itu. Kalau hubungan itu kita baik, kita bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang lain, maka orang lain akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, bisa ya? Ada yang ditanya nih?